siap tiang meningehang, nyunyur manis kemikan beline, jani tiang anteng mau bohan, ngubuh meri mendem rindu teken beli. Oke, Gek Mirah, rindu sama saya? Tadi katanya mendem rindu teken beli. Mendem rindu sama semua. Ya ini kalau dengar lagu stres, tapi mudah-mudahan nggak stres ya. Tidak. Stres, stres. Nah ini salah satu lagu yang boleh dikatakan mengangkat nama Gek Mirah ya di Belantika Musik Pop Bali. Udah lama banget ya. Cukup lama kok. Hampir 25 tahun yang lalu. Nah, penonton Oke Made, sebagian besar yang penggemar lagu Pop Bali tentu kenal dan hafal Gek Mirah. Ini malah melintang ya di akhir 90-an sampai awal 2000-an. Mungkin kalau yang anak-anak Gen Z, generasi milenial sekarang mungkin dengar lagunya tahu, tapi orangnya nggak tahu. Penyanyi nggak tahu. Nah inilah Gek Mirah. Boleh diperkenalkan nggak dulu Gek Mirah? Dari mana dan segala macam. Om Swastiastu, Tiang Gek Mirah, asal dari Tabanan, lahir di Tabanan, besarnya di Denpasar, sekarang sudah menjadi orang Denpasar, karena menikah di Denpasar. Oke. Asli Denpasar, asli Tabanan ya? Wah sama dong, kita sama-sama Tabanan. Sama-sama ya kok. Saya dari Pupuan, Tabanan. Iya. Nah ini bukan kong kali kong ya, sama Tabanan kebetulan. Kita kembali ke soal lagu. Kenapa saya tertarik tiba-tiba ingin ngundang Gek Mirah lagi? Satu, karena selain respon dari penonton yang banyak ingin penyanyi lawas, beberapa waktu yang lalu lagu stres tiba-tiba muncul lagi, di-upload lagi. Iya, nah, sebenarnya kesibukannya apa sekarang Gek Mirah? Karena lama tidak muncul karya baru gitu di YouTube atau apa segala macam. Iya, dengan senang hati ada waktu sekarang untuk kembali lagi terjun ke dunia musik lagu Pop Bali. Sebelumnya mungkin 25 tahun yang lalu sambil kuliah, sambil kerja dan sambil bernyanyi. Itu kegiatan saya. Terus kemudian menikah, punya anak. Sempat off, konsentrasi untuk mengurus anak-anak sebagai seorang ibu, biar melihat sejauh mana perkembangan sampai saat ini. Nah, tiba-tiba ada peluang ingin lagi. Memang susah ya kalau sudah hobi di musik itu ya. Tapi kalau boleh tahu sejak umur berapa itu tertarik di musik? Jujur itu saya sejak kecil sudah senang bernyanyi. Terus kemudian ikut latihan vokal. Ikut sanggar atau privat? Ikut privat. Waktu itu. Terus kemudian ikut lomba-lomba itu kok. Festival, ikut band. Anak band juga ternyata. Anak band saya. Bandnya lagu rock, pop? Pop barat. Pop barat. Indonesia. Berarti awal festival, band, ikut sanggar, tapi nggak langsung ke lagu Pop Bali waktu itu ya? Belum. Terus kemudian dilirik sama TVRI, kita mengisi acara di sana. Terus produser di studio lagu Pop Bali itu mengundang saya untuk latihan. Coba. Gara-gara dilihat di TV ya? Iya. Wah ini kayaknya ini bisa ini bakat baru, jadi jualan baru gitu ya. Artinya justru kalau orang yang lain melamar untuk rekam, Gek Mirah ini yang dipanggil kayak untuk audisi gitu ya? Iya betul, di telepon untuk datang ke studionya, dikasih lagu, coba rekaman, kemudian mungkin produser menilai bisa untuk dijual ya. Betul. Suaranya itu komersil gitu ya istilahnya. Ya akhirnya terus. Itu yang pertama, ada berapa studio waktu itu yang boleh bilang yang manggil? Yang pertama kali studio itu Januadi Record. Januadi malah, Pak Tot Asmara ya? Bukan, maaf. Sancing Samplung, Kapluk Dadi. Kapluk Dadi Record, Pak Mangadi. Pak Mangadi terus bapaknya almarhum memberikan saya lagu. Pak Manis Arsa ya? Betul. Terus kemudian mungkin saya dengan beberapa kesibukan pindah lagi ke Studio 1, ke Aneka, pindah lagi ke sini, ke situ, diliriklah saya sama Pak Pesta. Pak Pesta, Paras Paros Record. Artinya waktu itu begitu pertama di Pak Mahadi itu udah rekaman ya? Udah jadi rekaman?
Jadi rekaman. Oh, artinya, wah itu dari awal udah orang beruntung ya, boleh bilang yang lain bener. Melamar, Iya betul. ini dilamar malah jadinya. Terus gitu. sampai saya lupa sama lagu-lagunya di sana. Yang lagu pertama lupa, yang pertama. Lupa sekali. Terus karena belum fokus ya. Ya belum. Akhirnya Iseng aja berarti waktu itu. Iseng aja. Karena belajar cengkokan Bali itu cukup lama saya pelajari. Beralih dari lagu barat tadi ya, band tadi gitu. Ya, butuh. Berarti ya karena orang bilang cengkoknya itu kan khusus kan itu jadinya kan. Berarti kalau dari itu bukan lompat-lompat, akhirnya sempat ke beberapa studio dan segala macam. Tapi sejatinya memang bukan cita-citanya jadi penyanyi itu gimana? Berjalan waktu saya SD nih, Ko ya. Saya seneng lagu-lagu lama, lagu-lagu pop Indonesia tapi yang lama. Terus saya tidur itu sambil mendengarkan musik-musik lama eranya 80-an, 90-an. Okay. Terus saya kira 70-an eranya Titika D, Ernie Johan bukan ya? Mungkin bawah sadar saya ini. Teringat lagu-lagu yang didengar itu. Saya bermimpi, saya pingin seperti itu, seperti artis yang nyanyi-nyanyi di atas panggung seperti itu. Akhirnya Tuhan mengabulkan mimpi saya itu saat saya sudah menganjak SMA, sudah mulai naik panggung. Berarti waktu itu bukan arti memang sengaja mengatakan saya kepingin, tapi alam bawah sadarnya menuntut gitu. Iya. Di samping itu mungkin bakat saya yang bukan lahir ada mungkin. Memang ada dari keluarga, dari keturunan gitu. Iya. Siniman. Akhirnya ya kesampaian tanpa sengaja dikejar mau jadi gitu, terbuka jalan gitu akhirnya. Buka jalan gitu. Tapi pada masa itu ya ini mungkin cerita ya, pada masa itu orang selalu mengatakan bahwa era 90-an awal sampai awal 2000-an tuh jadi penyanyi itu nggak gampang. Betul. Proses rekamannya, lagunya segala macam. Pengalaman Mira gimana? Nah itu yang tadi saya sudah sampaikan, waktu kecil saya sudah latihan nyanyi. Nyanyinya itu nyanyi barat, nyanyi Indonesia. Dan orang berpikir, aloh bener rekaman kan gitu, iya, bayangannya. Iya, terus vokal saya itu memang dilatih biar berkarakter. Kan kita mendatangkan kayak coach guru, pelatih. Iya. Terus kemudian beliaulah yang mengarahkan begini dicoba. Dan akhirnya berapa lama itu butuh waktu untuk bisa akhirnya terbiasa dengan cengkok Bali? Cengkok Bali itu setelah saya selesai di TVRI, produser menghubungi saya, manggil untuk datang ke studio. Terus akhirnya enggak begitu lama saya dibuatkan lagu, rekaman di studio. Pertama kali, Paras Paros itu. Itu peralihannya gimana menurut Mira? Karena ada orang mengatakan agak sulit gitu, ada yang terbiasa menyanyikan lagu Indonesia Barat, tiba-tiba ngambil lagu Bali, mungkin ada masih kurang nyaman atau gimana? Kalau Mira gimana pengalaman? Awalnya sih iya, tetapi melihat saya orang Bali, harus bisa gitu. Harus lagu Bali itu harus budaya Bali itu harus diangkat. Apapun itu kita harus bisa mencoba. Dan berani untuk selangkah lebih maju gitu. Dan waktu itu istilah kalau anak sekarang mengatakan gas gen gitu aja. Ngegas aja nggak itu kan sempat mencoba beberapa studio yang karakternya berbeda ya, dari yang dibilang tadi Kampung Dadi pernah, Canting Camplung pernah, di Bali Record juga pernah, Aneka Record pernah, dan Paras pernah. Tapi jenis lagunya memang sama atau berbeda-beda? Jenis lagunya hampir ada pop, ada Sunda, ada ke Bali-Bali sekali. Ya beragam. Beragam sebenarnya dicoba pada waktu. Masih ingat nggak lagu yang paling berkesan, atau mungkin berkesannya mungkin karena paling sukses atau paling susah mungkin direkam tuh lagu yang mana? Hampir semua berkesan buat saya. Karena semua lagu itu menyentuh. Menyentuh saya pada saat menyanyikan. Terus pada saat itu juga pencinta lagu pop Bali menerima karyanya, karya kita gitu kan.
saya rasa perlu lagi untuk menggali lagu-lagu yang lain, meningkatkan potensi kita. Ada tiap lagu tuh punya tantangan sendiri Tantangan gitu sendiri, ya benar. Tapi kalau duet dengan Pak Komang Apel, stres tuh gimana? Ceritanya itu unik sekali. Beliau kan senior saya, benar-benar seniman yang paling senior lah ya. Dari saya masih kecil. Terus dengan begitu ketemu, kita coba berkolaborasi, lagu tersebut enak. Walaupun beliau udah lebih senior ya, tapi suaranya itu masuk dengan nyambung, suara saya, nyambung. Nggak kelihatan bahwa oh ini penyanyi dewasa nih, penyanyi remaja, itu nggak kelihatan gitu ya. Tuh. Kalau pengalaman manggung gimana pada waktu? Pada saat itu masih enak ya, kita ke desa-desa jauh-jauh gitu dari pedalaman gitu. Tapi cukup menantang juga karena perjalanan itu kan zaman dulu tidak ada handphone yang secanggih sekarang. Kita harus cari-cari, turun nanya gitu ke tempat manggungnya itu. Terus kemudian ngerasa jadi artis sudah waktu itu ya, dan responnya bagus kan gitu ya. Bener. Tapi ada ini nggak pada masa itu kan artinya walaupun tidak sebanyak sekarang penyanyi lagu pop Bali, tapi persaingannya justru malah cukup ketat kan pada waktu itu. Nah, Mira boleh dibilang ngerasa nggak pada waktu itu, wah ini banyak mungkin yang lebih dulu, yang lebih senior, yang lebih populer atau apa? Perasaannya gimana pada waktu itu sebagai newcomer boleh dibilang? Ya. Saya senang karena mereka senior saya merangkul Mira, Mira gitu dengan apa ya, sebagai teman dan sahabat. Itu yang suka. Walaupun beliau-beliau yang sudah senior itu menghargai generasi muda yang nggak ada kesan saling saing atau apa, malah enggak gitu ya. Iya, malah kita cukup akrab satu sama lain, saling mensupport. Contohnya saya support teman-teman yang jadi artis duluan, saya modelnya video klip. Sempat jadi model video klip juga? Iya. Aneka rekod. Model video klip iya, nyanyi juga iya gitu ya. Tapi kalau kemudian akhirnya Mira ngelihat perubahan zaman kan itu, boleh bilang mulai dari era kaset, VCD, sampai akhirnya beralih ke digital sekarang. Nah itu perasaan Mira gimana itu? Ada sempat nggak pada waktu berpikir masih ingin lanjut nggak ya gitu nyanyi? Kan karena pasti situasinya udah berbeda gitu gimana? Dulu karena di samping nyanyi saya juga kan kerja berkarir lah ya. Lama cukup di maskapai penerbangan. Saya rasa karir saya di sana lebih baik lah. Betul. Iya, karena baik dari penghasilan dan lain sebagainya. Saya fokus di situ. Nyanyinya nomor 2. Ya, ada tetap perlu harus ada prioritas juga gitu artinya. Tidak bergantung 100% sepenuhnya gitu ya. Tapi kalau boleh tahu dari awalnya, ini kan tadi Mira bilang selain nyanyi iya, sambil kuliah iya, sambil kerja iya, multitasking kan orang mengatakan ya, model video klip juga iya. Bisa cerita gimana ngatur waktunya dulu Mira? Atau mungkin dari pengalaman sekolah dulu yang dari tadi mulai sekolah udah mulai tertarik nyanyi, ngeband, dan bahkan mungkin udah mulai terima job jangan pada waktu sekolah kan? Benar. Itu gimana? Saya waktu SMA itu sudah mulai manggung, dikasih amplop di dalamnya ada honor. Itu senang sekali. Terus manggung lagi di aula besar, ditonton ribuan orang gitu. Kita naik di atas panggung tinggi gitu kan. Aduh, gimana ya kok semakin tertantang gitu. Terus dapat bayaran lagi kok, dengan senang hati kita terima kan. Terus kemudian bayarannya, kalau boleh tahu bayaran pertama berapa? Masih ingat nggak pada masa itu? 75.000. 75.000. Kalau di konversi sekarang paling nggak 1 juta ya, kurang lebih ya. Kurang lebih ya, 30 tahun yang lalu ya. Enggak, 25 tahun yang lalu. Iya, sekitar itu 75 udah seneng banget ya. Seneng banget. Anak pelajar itu udah bisa. Artinya pada waktu sekolah udah artinya uang saku udah nggak minta sama bapak ibu lagi ya. Bener sekali. Dari situ saya merasakan
artinya hasil keringat sendiri. Kita bisa pakai apa saja, khusus yang positif ya. Jadi orang tua saya ngasih tanggung jawab, kepercayaan. Memang dari awal didukung orang tua juga ya? Didukung sekali. Karena hal-hal positif kan saya ikut sertakan beliau-beliau kan. Almarhum, ibu yang masih sekarang. Jadi sering nonton juga berarti ya? Saya ajak. Karena saya masih perlu guide ya. Betul. Support orang tua. Artinya sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan itu tadi gitu ya? Benar. Kalau di luar nyanyi, apalagi kesibukan dan hobinya Mira? Karena tadi Mira bilang dari remaja tuh udah terbiasa mandiri kan itu boleh dibilang. Kesibukan saya banyak ya kok ya. Selain sekarang ini ya. Sekarang ini satu ibu rumah tangga, yang kedua saya masih bekerja di sebuah perusahaan swasta. Terus yang ketiga saya ada lagi baru merintis usaha properti. Kecil-kecilan lah buat tambahan. Kata kecil-kecil, kecil-kecil dan tambahan itu bagi kita memang kecil bisa, tapi bagi artinya memang dari kalau bandingkan seperti yang Mira bilang dari sekolah dan lainnya, dari dulu memang nggak bisa hanya start di satu bidang aja gitu Miranya. Saya jujur aja saya pingin sekali mencoba sesuatu yang baru. Setelah saya jalanin kok bisa gitu kok, itu yang membuat saya. Berarti nyanyi iya, terus bekerja sama orang lain iya, di maskapai iya, sekarang properti iya, dan terakhir mau menghidupkan lagi bikin label rekaman juga. Iya. Wow, banyak banget ya. Semoga Tuhan berikan saya kesehatan terus ya kok ya, biar bisa. Kalau simpelnya pertanyaan, targetnya apa sebenarnya Mira ke depan itu mau ngapain gitu? Targetnya seperti umumnya kuku aja. Biar sukses, biar bisa sukses dalam segala hal gitu ya. Segala hal bisa berbagi, sukses sama. Berbagi dan sesama juga kan itu. Betul. Nah, kita balik dulu ke nyanyi ini kayak Mira. Ini kan perjalanan cukup panjang dan banyak boleh dibilang senior yang terlibat dalam karir. Boleh disambil diminum tehnya. Banyak yang terlibat dalam perjalanan karir kayak Mira. Bisa disebutkan nggak mungkin atau mungkin mau nyebutin bukannya satu dua siapa saja orang-orang menurut Gek Mira punya kesan luar biasa dalam perjalanan karir yang menjadikan Gek Mira itu sebagai artis pop Bali? Tentu yang pertama orang tua. Doanya beliau yang membuat semua perjalanan mampu sampai detik ini. Terus kedua Tuhan ya pertama ya Tuhan memberikan kita sesuatu pasti atas restunya beliau, kasih bakat kasih bakat, dipercaya untuk bisa melakukan hal-hal yang positif lah ya. Terus paman saya Pak Pesta yang mensupport saya juga di lagu Bali nih khususnya. Kemudian keluarga yang lain mensupport, dan teman-teman senior lagu pop Bali yang cukup merangkul saya. Itu tadi nyebut nama Pak Pesta almarhum ya, yang dari Paras Paros gitu, yang pernah. Nah, dari senior di rekaman itu pengalaman Gek Mira gimana ketemu dan orang berbeda-beda? Yang paling galak siapa? Yang kadang kan katanya kalau dulu apalagi rekamannya, kalau sekarang mungkin masih bisa diperbaiki. Kalau dulu rekaman tuh nggak boleh salah. Kalau salah tuh harus ngulang, dan itu bisa bikin spot jantung juga kan. Di Apple pernah ya, Apple Studio pernah, di Canting Campur pernah ya, berhadapan dengan Pak Wayan Sudiana almarhum, berhadapan dengan Raka Pujana, dan itu berbeda-beda karakternya. Yang paling galak siapa gitu? Atau yang justru yang punya pengalaman unik itu dengan yang mana gitu ketika rekaman itu dulu? Jujur nggak ada yang galak kok. Berjalan baik-baik saja, karena mungkin saya dilihat nggak terlalu susah membentuk kalau pas rekaman. Paling ya kalau salah kita udah pasti ulang ya kok ya, ulang gitu. Kalau Gek Mira masih ingat nggak berapa kompilasi? Cukup banyak. Cukup banyak. Tapi kalau album solo ada berapa? Solo baru satu kok. Baru satu 2005. yang 2005. Wah, masih ingat betul ya. Ini ya. Gek Mira, tondan 5 menit ya. Oke, tapi kalau sekarang harus bisa lebih dari 5 menit. Kalau podcast 5 menit aja nggak cukup. Nah, ini ada banyak ya. Saya kebetulan masih punya juga nih ini yang kompilasi pertama ya. Iya. Tembang Pop Bali Laskar Puputan. Ini kalau nggak salah nih tahun
ini mungkin 98 ya sekitar itu ya. Yeah. Oke. Dan ini sempat duet dengan Eka Jaya juga ya, Gunung Semara. Berarti duet ini pernah dengan Pak Komang Apel, Eka Jaya, dengan Jaxi juga. Ini Lion Scar. Wow, lumayan banyak juga ya koleksinya ini. Oke. Dari sekian teman duet itu, bisa diceritakan nggak pengalamannya gitu, yang ada hal-hal yang unik atau menarik nggak? Karena ini kan kebetulan berbeda karakter. Yang ini Jaxi jelas beda dan Eka Jaya. Pak Komang Apel beda lagi gitu loh. Atau lebih enak mana? Nyanyi solo apa duet? Semua enak kok. Semua enak. Saya bawain dengan enjoy, semuanya enak. Nggak masalah dengan duet. Masalah. Duet juga iya, solo juga iya gitu ya. Dan ini sempat terlibat juga di album khusus untuk mengenang lagu pop Bali ya. Tales from Heaven, betul, 12 Oktober 2002. Ini, wah ini banyak artis top muncul di sini ini. Nah, kalau Gek Mira sendiri ngelihat selama 20 tahun lebih di lagu pop Bali itu, dan ternyata, atau gini, pernah nggak Gek Mira berpikir, ini udah lewat lama, mungkin orang udah lupa sama saya gitu. Ada pernah kepikiran begitu nggak? Ada juga, karena kan ada generasi sekarang. Betul. Yang bermunculan kan baru banyak. Jadi yang penyanyi lawas kan udah minggir kayak gitu. Bukan, artinya sempat ada rasa nggak percaya diri juga untuk muncul kembali? Saya memang pensiun. Mempensiunkan diri sementara. Memutuskan untuk pensiun. Ketika berkeluarga tadi ya, memutuskan untuk off. Artinya memang bukannya artinya meninggalkan sama sekali gitu. Ada udahlah serahkan kepada generasi muda yang baru gitu ya. Tapi kalau ternyata tiba-tiba masih banyak yang mengingat dan berharap band begening gimana? Saya akan mencoba. Kalau tawaran itu ada, saya akan ambil. Sebisa saya mengatur waktu. Kalau dari keluarga, dari suami, kira-kira mendukung nggak untuk comeback? Sangat mendukung, kan satu profesi. Beliau musisi, saya di depan. Ada keinginan kolaborasi nggak malah jangan-jangan? Atau minta dibikinkan lagu sama suami? Iya, sudah. Dia guru saya. Berarti dia paling jeli mendengar kalau saya lagi nyanyi karaoke, latihan di rumah, fals, nadanya bagaimana. Beliau yang maju. Berarti memang ada rencana mau akan yang rencana yang dibilang tadi, rekaman yang dikelola sendiri itu, ini bentuk kolaborasi dengan suami berarti? Iya. Boleh dibocorkan nggak proyeknya itu seperti apa? Saya masih ngumpulkan materi, saya setor ke beliau, dinilai. Saya kasih. Sama suami pun harus dinilai ya? Iya. Gek Mira boleh kasih tahu nggak penonton siapakah gerangan sosok itu? Nanti saya ini ya. Gek Mira ini ternyata nggak banyak omong, dia artinya udah nanti aja, simpan aja dulu. Yang jelas pasangannya adalah seorang musisi yang sangat mendukung karir Gek Mira yang akan kembali juga di lagu pop Bali. Tapi kalau Gek Mira sendiri ngelihat perkembangan lagu pop Bali sekarang ini seperti apa kira-kira dengan munculnya penyanyi baru dan begitu banyak kemudahan sekarang untuk menjadi penyanyi gitu? Saya rasa cukup bagus sekali, berwarna kok, sangat berwarna. Saya suka juga pas saya buka YouTube, saya mendengarkan lagu-lagu bagus sekarang. Banyak lagu bagus, banyak penyanyi pendatang baru gitu. Yang berpotensi. Itu justru malah membuat mengulik kembali adrenalin Mira untuk segera tampil lagi, atau justru malah berpikir kayaknya memang ya pensiun aja dah gitu, atau gimana? Saya butuh waktu untuk pensiun karena saya punya keluarga yang lebih saya prioritaskan. Pasti nanti saya siapkan waktu seperti sekarang, mulai sekarang ini untuk melangkah lagi, terjun lagi. Ada dia lihat situasi juga gitu ya, bukan target utama gitu ya. Ya karena ya seperti yang saya bilang tadi, banyak juga yang nanya kan kadang-kadang, kapan penyanyi lama lagi, penyanyi ini, penyanyi itu. Orang jadi bongkar-bongkar stok kaset lama yang seperti ini, tiba-tiba oh ketemu Gek Mira. Jadi ya ingat zaman dulu misalnya mana dia putus yang Gek Mira yang
yang ini ya, sama ini kan, tuh, Gek Mira zaman masih SMA segala macam. Tapi kalau kesan Gek Mira pernah mewarnai lagu pop Bali itu, perasaannya gimana kesan? Pernah lah artinya ada di lagu pop Bali dan pernah misalnya menjadi bagian dari publik lagu pop Bali. Sebuah mimpi yang luar biasa. Karena cintanya kita sama Bali, budaya Bali yang cukup harus kita angkat, lestarikan. Saya seneng kok ada di dalamnya. Ada pernah pengalaman yang tak terlupakan yang mungkin membuat arti menurut Gek Mira perlu jadi pelajaran, ada nggak apa misalnya selama jadi penyanyi pop Bali itu? Ada, pasti ada. Misalnya apa? Pelajaran itu banyak kok. Mulai pertama kita mengambil materi lagu harus sekarang lebih jeli melihat lagu yang sesuai. Benar. Yang kedua kita latihannya lagi perlu ditingkatkan. Kalau secara pribadi gitu, pengalaman Gek Mira dulu jadi penyanyi itu, ada nggak pengalaman yang mungkin kurang mengenakkan atau apa? Sejauh itu enggak ada kok. Berjalan aja begitu. Aman-aman aja? Aman aja. Karena saya nothing tulus ya. Jujur, berjalan begitu. Dan artinya, kalau sekarang ya mungkin bedanya karena sekarang banyak medsos ya. Dikit-dikit orang bisa ada gosip, viral. Zaman dulu nggak ada gitu-gituan ya, aman-aman aja ya. Mungkin beda kalau jadi penyanyi sekarang, jangan-jangan dikit-dikit sudah viral, digosipkan lain lagi gitu ya. Betul. Oke. Kalau harapan Gek Mira terhadap lagu pop Bali ke depan seperti apa kira-kira? Lagu pop Bali semakin terangkat, semakin jaya, semakin sukses setelah dibelantikan musik pop Bali. Itu aja? Itu aja. Oke. Ya. Terima kasih Gek Mira atas obrolan di Oke Made dan sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita tunggu lagi ya yang dibilang projectnya yang masih secret itu tadi, kembalinya Gek Mira di lagu pop Bali. Dan tetap jangan lupa, salam secangkir kopi hangat.